Shalom adik-adik, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik semua. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu berkumpul, meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau sertai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati, menyertai, dan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih melakukan kehendak-Mu, biar kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan. Berikan hati kita yang terbaik, biar Tuhan saja yang kita senangkan di dalam hidup kita. Berikan hati-Mu agar Tuhan bisa masuk dan menyertai adik-adik sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini
terima kasih Tuhan, terima pujian kami pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Haleluya. Mari berikan hati kita yang terbaik adik-adik. Kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oi oi sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oi oi sungguh indah. Sekali lagi. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oi oi sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oi oi sungguh indah, oi oi sungguh indah. Sekali lagi. Oi oi sungguh indah. Kita siapkan hati kita semuanya. Adik-adik di rumah masing-masing kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman meskipun kita di rumah masing-masing, tapi Tuhan ada di mana-mana untuk menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setia ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. In the meantime, what do we do? Just bow our heads and serve this monster? I can't do it anymore. Think about our people, Azariah. As long as we're in the king's court, we can help them. Imprisoned or dead, we can't. Nebuchadnezzar destroyed God's temple, forced us into exile. My name is Azariah, he who is helped by God. Well, I call upon God to help me now. He'll kill you if you won't bow. I will not worship that. No! With all our hearts we follow you. We Bow fear your you heads! and seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully, all their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty! Take him! We fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! One! Two!
Take oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. Cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I'm overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be not. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us. He's with us. God is with us. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi bersama Kakak Siska di ibadah live streaming Gereja Anak. Nah, tadi adik-adik sudah melihat ada film singkat yang durasinya 5 menit. Bagaimana pendapat adik-adik setelah adik-adik menonton film tersebut? Apa yang ada di bayangan adik-adik pada saat menonton film tersebut? Apakah adik-adik melihat ada api yang menyala-nyala? Atau pada saat adik menonton film tersebut, adik-adik melihat ada 3 orang yang terbakar? Takut enggak pada saat itu melihat film tersebut? Takut ya? Nah, pada saat menonton film itu, apa yang ada dalam bayangan adik-adik? Melihat ada 3 orang yang terbakar dalam perapian, tetapi pada kenyataannya mereka tidak terbakar. Film tersebut ada cerita di dalam firman Tuhan. Kita buka dulu ya firman Tuhannya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bagaimana kakak mau lihat sikap doanya adik-adik? Kita tutup mata, kita lipat tangan ya. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan yang begitu nyata Tuhan dalam hidup kami. Bila kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami semua anak-anak-Mu mau duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Kudus, yang kudus ya Tuhan, agar kami semua dapat mengerti firman-Mu yang kami baca Tuhan. Dan penuhi ya kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami mau duduk diam di hadapan-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan dan juga kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa,
Kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang kakak ambil dari kitab Daniel. Nah, kitab Daniel itu diambil di kitab mana ya? Perjanjian Lama kah atau Perjanjian Baru? Nah betul, diambil dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Daniel ini dari kitab setelah kitab Yehezkiel dan dibawa kitab Hosea. Oke? Nah, kita buka ya, kita buka di kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai ayat 27. Agak panjang ini adik-adik, tapi nggak apa-apa ya, kita baca bersama-sama, oke? Judulnya Perapian yang Menyala-nyala. Nah, sudah dapat semua ya? Kita baca bersama-sama. Kita loncat di ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa."
Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, ayat terakhir yang kita baca. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja Allah dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai ayat 28. Nah, adik-adik, di sini kita melihat setelah kita menonton film yang tadi, di sini kita melihat begitu dahsyat pertolongan Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 3 orang sahabat ini sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyembah Allah lain. Mereka tidak mau menyembah patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mereka sangat menyayangi Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Tetapi Raja Nebukadnezar ini marah. Raja Nebukadnezar ini tidak mau. Dia mau semua orang menyembah dia. Dia mau semua orang menyembah patungnya. Tetapi ketiga orang ini melawan Raja Nebukadnezar. Nah, sebagai sanksinya mereka akan dibakar dalam perapian. Karena saking marahnya Raja Nebukadnezar, akhirnya ketiga orang ini dibakar dalam perapian dalam 7 kali panasnya perapian. Wah, panas sekali ya. Bagaimana rasanya kalau kita adik-adik kena api? Sedikit saja tangan kita kena api, bagaimana rasanya? Panas tidak? Sangat panas. Nah, ini seluruh tubuh kita dimasukkan dalam perapian. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Pasti gosong, badannya hancur, rambutnya sudah tidak berbentuk lagi. Tetapi apa yang terjadi? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sangat menyayangi Tuhan, maka dari itu Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka. Pada saat mereka dibawa masuk ke dalam perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak satu pun dari tubuhnya terbakar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena pertolongan Tuhan, karena mujizat dari Tuhan. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam perapian, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang di dalam. Padahal yang dimasukkan cuma 3 orang. Tetapi kenapa pada saat dia melihat ketiga orang ini masuk dalam perapian tersebut, seperti ada 1 orang lagi. Siapakah itu? Raja Nebukadnezar bertanya, siapakah itu? Pasti adik-adik tahu siapakah yang ada pada saat itu. Orang yang keempat itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ada dalam perapian itu, memeluk mereka, menjaga mereka, menghindarkan mereka dari api. Walaupun mereka dalam keadaan sedang terbakar pada saat itu, tubuh mereka sedang terikat, tetapi mereka tidak terbakar. Raja Nebukadnezar sangat heran. Wah, kok bisa tubuh mereka dalam perapian tapi mereka tidak terbakar? Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan tentaranya untuk mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka keluar, mereka melihat, semua orang memandang kepada 3 orang tersebut. Wah, tidak ada satupun di anggota tubuh mereka yang terbakar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menolong mereka. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mengambil kesimpulan bahwa
Pertolongan Tuhan itu ajaib. Semuanya kita di sini selalu merasakan pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena kita bisa ikut ibadah saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak tahu minggu-minggu ini kalian sedang menghadapi ujian semester. Nah, pasti kalian juga butuh pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan juga pasti menolong kalian. Tetapi apa syaratnya? Yaitu kita harus rajin belajar. Walaupun adik-adik sekarang sudah berapa lama tidak sekolah, tetapi adik-adik harus tetap rajin belajar di rumah, tetap mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh guru-gurunya. Jadi pada saat kalian ujian, kalian bisa menjawab karena kalian sudah rajin belajar. Dengan pertolongan Tuhan, kalian pasti bisa melalui ujian pada saat ini. Ya, ingat pesan kakak, kalian harus rajin-rajin belajar ya. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita merasakan pertolongan Tuhan? Yang pertama, bangun komunikasi sama Tuhan, yaitu dengan berdoa dan baca firman. Jangan lupa ya, tiap hari kita harus berdoa. Kita merasakan perlindungan Tuhan itu yaitu dengan contoh yang sangat sederhana. Pada saat kita tidur, Tuhan Yesus menjaga kita. Makanya kalau kita tidur jangan lupa berdoa ya adik-adik. Kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus jaga kita. Dan pada saat kita bangun, kita juga jangan lupa, kita tetap harus berdoa. Ya, adik-adik, pertama kita harus rajin berdoa. Bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan? Yaitu pertama dengan berdoa dan baca firman. Kedua, jaga hati kita, pikiran kita, dan mulut kita untuk tidak berbuat dosa. Ya, kita harus selalu dengar-dengaran dengan orang tua, harus patuh kepada orang tua, harus sayang sama orang tua, seperti kita sayang kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, harus selalu belajar bersyukur. Oke? Kakak ulang ya, ada 3 tips nih, bagaimana caranya kita merasakan pertolongan Tuhan. Pertama, bangun komunikasi, rajin berdoa, baca firman Tuhan. Kedua, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut kita, jangan suka berbicara kotor, jangan suka bentak-bentak orang tua, marah-marah sama orang tua ya. Ketiga, rajin-rajin bersyukur. Oke? Ya, sekian firman yang kakak sampaikan, semoga berguna buat kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kita, menjaga kita selalu dari semua apapun, terutama dari wabah virus corona ya. Adik-adik juga harus jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, jangan keluar kalau tidak penting. Ingat selalu pakai masker ya. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa atas firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur Tuhan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan kami juga yang menjaga dan melindungi kami. Karena itu Tuhan, ajar kami seperti mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah Engkau menjaga, melindungi Tuhan, dan Engkau memberkati mereka. Diberkatilah adik-adik semuanya, diberkati sekolah adik-adik, diberkati pertumbuhan jasmani rohani adik-adik, diberkati kota Kendari, diberkati bangsa Indonesia, diberkati kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik jangan kemana-mana dulu, lihat videomu di sini, lihat gambarmu. Wow, ternyata kalian adalah anak-anak yang luar biasa, hanya di Gereja Anak Petra Kendari. Shalom. Dulu, Tuhan Yesus, terima kasih Elia, papi mami sudah bangun. Berkati kami Tuhan, beri kesehatan selalu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hore.
ceria selalu, karena Tuhan memberi sukacita di hati. Anak sekolah minggu ceria selalu, karena Tuhan memberi sukacita di hati. Anak yang sayang, B berdoa sentiasa, C cintailah sesama, D damai sejahtera di hati. Gereja